Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di PA Inang pada hari ini tertulis dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Pastilah ketika kita membaca nats ini, saya sih bukan memastikan, kita akan teringat atau akan mengingat lagu "Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan" selanjutnya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di poin ini Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 ini Yakobus sedang menegaskan bagaimana keterkaitan antara ibadah dan etika. Kesalehan seseorang itu bukan hanya diukur dari perilaku dalam ritual, dalam ibadah, tetapi juga dikaitkan atau dilihat dari bagaimana kehidupannya sehari-hari. Sebab ibadah itu adalah mencakup keseluruhan dari kehidupan kita. Dan itu yang sangat-sangat selaras dengan bagian yang sebelumnya, maksudnya ayat 19 sampai 25. Kebenaran bukan hanya untuk dipikirkan dan didiskusikan, namun juga untuk dilakukan. Pendeknya, doktrin tanpa etika itu percuma. Kebenaran ini sangat mendesak untuk dikumandangkan lebih keras, terutama ketika banyak orang yang terjebak dalam spiritualitas yang dikotomis. Di satu sisi mereka terlihat sangat rohani dalam menjalankan ritual agamanya, tapi di sisi lain sangat duniawi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka membatasi kerohanian pada hari dan tempat-tempat tertentu. Padahal menurut Yakobus dan menurut Tuhan kita, seluruh aspek hidup kita, pekerjaan kita, aktivitas gereja kita, sekolah, belanja, jalan, atau kemanapun itu adalah sebuah situasi, sebuah ibadah kepada Allah dalam kehidupan kita. Makanya sering disebut, harusnya kita berkata, aku pergi kerja untuk beribadah. Aku pergi jalan-jalan untuk pergi beribadah. Aku pergi ke satu tempat untuk beribadah. Jadi bukan hanya bicara tentang ibadah di dalam rumah ibadah atau di dalam gereja. Dalam bagian ini, Yakobus menyebutkan 3 tindakan konkret yang mendemonstrasikan ibadah yang benar. Kita melihat yang pertama di ayat ke-26 dikatakan, bagaimana kita mengontrol lidah kita. Mengontrol lidah ini sangat-sangat dipentingkan di dalam sebuah ibadah, di dalam sebuah tindakan kita. Sebab dikatakan, jika seseorang menganggap dirinya beragama, kalau bicaranya, kalau kalimat yang keluar dari mulutnya tidak menunjukkan adalah orang-orang yang memiliki Tuhan di dalam hidupnya, ia sama saja dengan menipu dirinya sendiri seperti yang dikatakan di dalam ayat 26b itu. Jadi Yakobus sedang menyikapi orang-orang tertentu yang menganggap dirinya beribadah tetapi kehidupannya tidak selaras dengan ibadah itu. Ibadah, tapi hadir hanya untuk ngomongin orang, hanya untuk gosipin orang, hanya untuk mencari kelemahan orang lain. Dan di dalam ayat 26 ini dia menyinggung tentang penggunaan lidah, di mana Yakobus ingin mengajarkan bahwa kesejatian ibadah itu dapat dilihat dari perkataan-perkataan yang benar yang keluar dari mulut orang benar. Makanya Yakobus mengatakan, kontrollah lidahmu. Ada 2 konsekuensi yang kita lihat ketika seseorang menganggap diri beribadah tapi tidak menguasai perkataannya, tidak menguasai mulutnya. Dikatakan dia menipu dirinya sendiri, lalu yang kedua, ibadahnya sia-sia di hadapan Allah. Tapi Yakobus menegaskan dan mengingatkan kembali di ayat yang ke-27 bahwa ibadah yang sejati itu adalah kunjungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kunjungan, mengunjungi kepada janda-janda dan anak-anak yatim. Kata mengunjungi di sini bukanlah bicara sesuatu yang tiba-tiba atau sesekali, tapi kunjungan ini adalah sebuah kunjungan yang terus-menerus dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Artinya bukan bicara tentang sesuatu yang hanya periodik, hanya karena sesuatu lalu kita melakukannya. Tapi jauh lebih lagi, mengunjungi itu adalah memperhatikan dan memperdulikan
janda-janda dan anak yatim. Lalu yang kedua dikatakan, hindarilah kecemaran duniawi. Itulah ibadah yang sejati yang Yakobus maksudkan. Bagaimana kita menghindari kecemaran dunia ini. Sebab dunia ini suka menggerogoti kita, suka mengajak kita untuk memuaskan nafsu keduniawian ini, untuk hidup di dalam nafsu keduniawian ini. Maka Yakobus sekali lagi mengatakan bahwa jangan mau dicemarkan oleh dunia ini. Tuhan memberkatimu.